Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, ya. Kita semua dalam keadaan baik-baik dan oleh kasih karunia Tuhan bisa kumpul di sini dalam keadaan damai dan baik, ya. Sungguh sesuatu yang sangat indah, ya. Di mana Tuhan sangat mau kita berkumpul, ya. Perkumpulan orang-orang yang memuji Dia, berkumpul dalam namanya. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Katanya apa? Aku di situ. Ya, 2, 3 orang. Oh, kita di sini lebih dari itu. Ya. Jadi betapa luar biasa. Nah, hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk sama-sama mempelajari tentang baptisan ulang. Nah, coba kita baca di Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Rasul pasal yang ke-19. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kita baca dari ayat 1 sampai 7. Ya. Nah, jemaat perhatikan, jadi saya akan membacanya dengan cepat. Jadi bisa diperhatikan. Paulus di Efesus katanya. 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu yang berkomitmen untuk berkumpul berjemaat setiap hari Minggu jam 10 di sini. Kami telah datang dan kami bernyanyi, memuji nama-Mu, mengekspresikan hati kami dalam lagu dan irama. Tuhan, dan juga kami ingin mempelajari firman-Mu, sehingga kami menjadi bijak, kami menjadi berpengertian, kami menjadi murid-Mu yang mengerti apa yang kami percayai, dan juga kami sanggup menuntun orang lain kepadamu Tuhan. Tolonglah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, dari perikop yang barusan kita baca, kita bisa menarik sebenarnya banyak pelajaran. Nah, hari ini kita mau lihat beberapa. Yang pertama, mengapa 12 orang ini dibaptis ulang? Apa sebabnya? Apa penyebabnya mereka 12 orang ini dibaptis ulang? Nah, baptis ulang itu bahasa Yunaninya anabaptis. Ana bukan anak. Ana itu preposition, ya. Ana itu bahasa Yunani artinya ulang, ya. Jadi anabaptis. Anabaptis itu artinya baptis ulang. Nah, sebenarnya gereja baptis itu berasal dari kaum Anabaptis. Jadi gereja baptis bukan keluar dari Katolik seperti Protestan, Reform, dan lain-lain. Bukan.
Anabaptis ini ya, jadi gereja baptis berasal dari Anabaptis. Nah, Anabaptis ini dari mana? Anabaptis ini mereka banyak olok-olok saya. Kapan Anabaptis kalian mulai? Siapa tokohnya? Begini begitu. Saya bilang, Anabaptis itu arti kata Anabaptis itu artinya baptis ulang. Mengapa bisa ada kelompok yang membaptis ulang? Karena ada baptis yang salah. Maka perlu diulang. Jadi sekarang, kalau kalian tuntut saya untuk memberi jawaban kapan Anabaptis mulai, saya bilang, ya sejak ada pembaptisan yang salah. Barulah kemudian ada yang berusaha mengulangnya dengan yang benar. Gitu. Dan sebenarnya, saya mencari-cari di dalam catatan sejarah. Akhirnya dapat satu buku yang ditulis oleh John Moffat. Ya. Dia telah menelusuri. Pembaptisan sebenarnya mulai setelah rasul-rasul tidak ada. Mulai sejak rasul-rasul semua sudah pulang ke sorga. Ganti yang mereka sebut tanda petik bapak-bapak gereja. Kenapa saya kasih tanda petik? Karena tidak semuanya bapak gereja. Saya bilang banyak mereka itu setan gereja. Mereka marah sekali. Kenapa? Ya mereka menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Nah, yang pertama kali menyimpang itu adalah makna baptisan dan tujuan dibaptisnya. Tujuannya. Jadi ketika terjadi penyimpangan tujuannya, sekaligus sama maknanya, menjadi dibaptis supaya masuk surga. Nah, dibaptis supaya masuk surga atau mengokohkan imannya supaya dia pasti masuk surga. Kita dapatkan dari perjalanan sejarah begini. Ketika kekristenan mulai, sampai kepada tahun 70 di mana kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, kesesatan yang muncul dalam range waktu itu adalah menambahkan iman kekristenan dengan sunat dan Taurat. Mengapa? Karena mayoritas orang Kristen pada zaman itu, dari tahun 30-an sampai tahun 70-an, itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan simbolistik, ritualistik, upacara, ya Taurat dan lain sebagainya. Ketika menghadapi Injil yang begitu simpel dan gampang, cuma perlu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, nampaknya terlalu gampang. Too good to be true. Masa nggak perlu diapa-apain? Nah, cuma tobat dan percaya. Iya. Lah enggak lah. Perlu jalanin hukum Taurat lah, perlu dibaptis lah, dan lain sebagainya. Dan itu sempat hampir merusak jemaat Galatia. Jadi kalau kita lihat di surat Galatia, Paulus melawan mereka amat sangat. Siapa yang menyunatkan dirinya, kata Paulus, kamu di luar Kristus. Nah, sesudah peristiwa tahun 70, yaitu tahun di mana kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah dilumatkan semuanya, kekristenan sebenarnya berubah komposisi. Ya, akhirnya non-Yahudi menjadi majority, menjadi mayoritas. Yahudinya berkurang, terkocar-kacir kemana. Nah, ketika kekristenan dipenuhi dengan non-Yahudi sekarang, ya, sebenarnya faktor penyesatan yang sangat awal sekali adalah masalah baptisan. Tadinya, Injil yang benar, yang hanya bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, perlu ditambah dengan Taurat, dengan sunat, dan lain sebagainya. Sekarang bergeser, jadi hanya bertobat dan percaya Tuhan Yesus saja masuk surga. Hah, too good to be true. Terlalu simple, terlalu gampang. Jadi perlu apa? Ya, manusia sangat-sangat tergoda untuk menambah sesuatu yang dibuat oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia. Apa itu? Mesti dibaptis. Mesti dibaptis baru bisa masuk surga. Mereka cari. Ketemulah ayatnya di dalam Markus pasal 16 ayat 15-16. Markus pasal 16 ayat 15-16 itu, ya, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, mereka dapatkan di situ. Ada kata dibaptis di situ.
Barang siapa yang percaya dan dibaptis, katanya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Markus pasal terakhir, pasal 16 ya. Ayat 15 dan 16, apa bunyinya di situ? Apa bunyinya? Markus 16, 15, 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, mereka dapat ada kata dibaptis. Akhirnya kan harus dibaptis gitu. Tapi kita bilang gini, coba kamu kocok-kocok dulu kepala kamu sedikit dan baca ulang lagi dan baca ulang lagi gitu ya. Karena apa? Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nggak ada bilang barang siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Ya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nggak ada bilang barang siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Nggak ada. Oh, kenapa perlu percaya dan dibaptis, Pak? Oh, saya bilang gini. Percaya itu urusan hati. Dibaptis itu kesaksian kepada keluar. Ya. Barang siapa yang percaya di hati diselamatkan, dan barang siapa yang percaya di hati dibenarkan, dan mengaku di mulut diselamatkan. Yang perlu itu di hati punya atau di mulut? Di hati. Karena kalau yang diperlukan di mulut, maka celakalah si bisu benar. Dia nggak bisa masuk surga. No, yang di hati itulah yang benar. Nah, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi sebenarnya saya bilang, baptisan di situ itu adalah konsekuensi logis, ekspresi dari orang yang percaya. Sama barang siapa yang mandi pakai baju bersih, tapi barang siapa tidak mandi tetap kotor. Pakai baju kenapa, Pak? Pakai baju konsekuensi logis semua orang yang sesudah mandi. Kalau tidak dia akan telanjang. Jadi akhirnya mereka tambahkan, harus ditambah dengan dibaptis. Kalau tidak, nanti tidak masuk surga. Nah, kalau konsep ini sudah jalan, sebenarnya iblis berhasil mengecokkan jalan keselamatan. Jalan keselamatan terkecokkan. Oh, kalau kita mau membaca Alkitab dengan teliti, mau mengusut bagaimana iblis bekerja, ketika Adam dan Hawa baru jatuh dalam dosa, katakannya, masih satu keluarga belum begitu ramai. Tuhan sudah perintahkan untuk mempersembahkan domba sebagai korban bakaran penghapusan dosa. Dan iblis sudah masuk di situ, menghasut Kain, jangan pakai domba, tapi pakai apa? Nggak tahu, mungkin mentimun. Atau kacang panjang. Gitu. Ya, kelihatannya kayak sepele. Tapi ya, sasarannya hebat sekali. Supaya jalan keselamatan diganggu, terkecokkan. Begitulah ya. Bayangkan, dari tahun 30-an sampai tahun 70, Injil supaya ditambahkan dengan sunat, Taurat, dan sebagainya. Dari tahun 70 ke atas, kemudian ya dihasut supaya Injil ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan baptisan. Ditambah dengan baptisan. Nah, tercatat sejarah, orang yang pertama kali agak kacau itu adalah Origen, yang mereka panggil Bapak Gereja. Origen. Ya. Origen pada tahun 202. Masih sangat awal abad ketiga. Membaptis anak antara 6 sampai 10 tahun. Dan dia ditegur oleh Tertullianus. Masih terlalu muda. Belum bisa bertanggung jawab. Ya. Tapi Origen maksa. Ya. Origen tetap melakukannya. Yang lebih kacau lagi, yang makanya saya bilang ini setan gereja, bukan bapak gereja, adalah Cyprianus. Cyprianus tercatat sejarah tahun 252. Itu berarti 50 tahun sesudah Origen, peristiwa itu. Tahun 252, dia kumpulkan 66 bishop ya, di kota Kartak, di Afrika Utara. Ya.
Sekarang kalau tidak salah Tunisia. Ya. Di situ, di kota Karta. Dia mengumpulkan mereka, dia bikin konsili. Dan di dalam konsili itu diputuskan bahwa semua bayi secepatnya dibaptis. Supaya melalui baptisan itulah diimpartasikan, dilekatkan kepadanya keselamatan. Agar kalau dia mati, dia bisa masuk surga. Ini kacau sudah. Ini kacau sudah. Ini kacau. Nah, akhirnya sebenarnya bersamaan dengan waktu terjadinya kesesatan demi kesesatan dalam hal baptisan, inilah muncul kaum Anabaptis. Baptis ulang. Kenapa? Nah, orang-orang yang dibaptis dengan tidak benar ini, yang waktu bayi dibaptis tidak tahu apa-apa. Setelah mereka tumbuh dewasa, mereka menjadi besar, dan ketika mereka mendengar Injil yang benar, mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka menyadari tadinya sudah salah, akhirnya mereka memberi diri dibaptis ulang. Nah, kelompok inilah kemudian disebut kelompok pembaptis ulang, Anabaptis. Ya, masuk tahun 300-an ke atas. Tahun 303 adalah tahun signifikan di mana Konstantin jadi kaisar. Kemudian tahun 313, 10 tahun kemudian, ketika dia sedang ada di kota Milan, makanya disebut Edict of Milan. Dia mengumumkan siapapun yang pernah merampas harta milik orang Kristen, yang bergerak atau tidak bergerak, harus dikembalikan. Wah, titah kaisar. Orang Kristen semuanya mulai keluar, mengklaim kembali rumahnya, kebunnya, dan lain sebagainya. Dan Konstantin mengumumkan dia menjadi orang Kristen. Dan semua bayi harus dibaptis karena warga negara Roma sekaligus adalah orang Kristen. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maka tidak bisa dihindarkan lagi. Kaum Anabaptis merasa ini nggak benar ini. Ini sudah nggak benar. Ya. Maka Anabaptis membaptis ulang mereka yang tadinya dibaptis bayi, setelah dia besar, akil balik, mengerti kebenaran, dan kemudian harus dibaptis ulang lagi. Karena itu salah, yang tadinya itu salah. Muncullah terminologi Anabaptis ini. Jadi kaum pembaptis ulang. Wow. Kaum pembaptis ulang ini, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mereka tanya, kalian ikut siapa? Kenapa orang dibaptis ulang? Kita ikut Paulus. Kan sudah baca tadi kan, Rasul Paulus. Ini pengikut Rasul Paulus. Wah. Nah, dibaptis ulang. Dibaptis ulang atas dasar apa sekarang? Atas dasar pengakuan iman. Atas dasar pengakuan iman. Jadi, setiap orang harus dibaptis berdasarkan pengakuan imannya. Gitu. Berdasarkan pengakuan. Bukan berdasarkan pengakuan iman orang tuanya. Harus berdasarkan pengakuan iman dia sendiri. Nah, inilah yang ketika gereja GBA Grafe ini berdiri, ya, kita membangun sebuah kebiasaan, mengharuskan orang yang mau menjadi anggota jemaat maju ke depan untuk membuat pengakuan iman, ya, membuat pengakuan iman atas dirinya sendiri. Harus. Wah, ini tidak dilakukan oleh banyak gereja. Bahkan gereja baptis juga tidak melakukannya. Saya tanya Simo, ingat nggak di tabernakel pun tidak tempatnya. Tetapi ketika saya mulai Grafe ini, saya bilang tidak bisa. Siapapun yang mau menjadi anggota jemaat, yang mau dibaptis, maju ke depan membuat pengakuan iman atas dirinya sendiri. Bukan disuruh-suruh orang tua, disuruh-suruh pacar, segala macam. Harus atas dia sendiri. Kenapa harus ada pengakuan iman? Nah, kita dapatkan. Pengakuan iman itu diperlukan. Kita mencontoh siapa? Tadi baptis ulang kita mencontoh Paulus. Pengakuan iman kita mencontoh siapa? Coba kita buka di Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Gitu. Nah, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 8, ya, kalau kita baca dari ayat yang ke-35,
Ini kita dapatkan Filipus sedang PA, sida-sida di keretanya ini. Ya, melakukan penelitian Alkitab. Wah, di situ. Ayat 35 katanya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Mungkin kolam, oase, atau apa, begitu. Ya. Lalu kata sida-sida itu. Kata sida-sida itu. Sida-sida ini diperkirakan ini menteri. Ya. Ini level menteri. Dari kerajaan di Ethiopia. Bayangkan. Ya. Dia datang begitu jauh. Hari ini kita begitu simpel. Kamu klik Ethiopia di Google Map. Plus Yerusalem. Itu 4.000 sekian kilometer. Ya, 4.000 sekian kilometer. Terus kamu cari tahu. Kalau jalan pakai binatang, sehari dapat berapa? Sekitar 40-50 kilometer satu hari. Jadi 4.000 sekian kilometer itu berapa lama? Jalan non-stop 100 hari. Nah mungkin dong nggak mandi, nggak makan, nggak nginap segala macam dulu. Makanya sida-sida sampai di Yerusalem bisa setahun. Ya, balik lagi setahun. Ini orang begitu cinta kebenaran. Beli kitab Nabi Yesaya, pulang baca nggak ngerti. Ya. Aduh. Ini Nabi ngomong tentang apa ini? Roh Kudus suruh Filipus deketin itu, dia punya kereta. Akhirnya Filipus, nggak mungkin sida-sida itu nggak bacanya lumayan kencang. Sehingga Filipus tanya, Tuhan mengertikah? Sida-sida itu bilang, bagaimana saya mengerti? Tidak ada yang menjelaskannya. Hari ini terlalu banyak orang yang sok. Ya mendengar. Oh, dia ngerti, nggak usah dijelasin. Saya kasih tahu. Salah satu yang sangat saya syukurkan dalam hidup saya. Ya. Yang nomor satu itu adalah ketemu misioneri ke Kalimantan di sana. Saya diselamatkan. Dan yang kedua, Tuhan pimpin saya ketemu guru yang bagus. Ya. Kalau ketemu guru yang sesat, saya jadi sesat dan saya jadi penyesat. Ya, efeknya bersyukur kepada Tuhan. Saya ketemu guru yang benar. Sehingga saya meyakini mengajarkan kebenaran. Saya melewati banyak guru. Ya. Dan kita bukan murid yang kayak kerbau cucuk hidung. Bukan kayak kerbau cucuk hidung. Kita jadi murid yang pinter. Duduk di kelas, dijelasin. Akal sehat kita itu jalan. Ya. Dan kita tuh banyak tanya. Banyak tanya. Sudah tak terhitung jumlah seminar dan blok kelas. Ada blok kelas yang pesertanya nggak tanya sama sekali. Sampai saya puyeng gitu ya. Saya rangsang dia tanya, nggak tanya. Pernah ada satu kali blok kelas yang hampir tidak pernah stop tanyanya. Nggak pernah stop dia tanya. Waduh, sampai saya pikir ini. Tunggu. Kita lanjut dulu. Karena memang orang kan ada introvert ya sama yang orang yang ekstrovert gitu ya, beda. Saya sudah seminar banyak tempat. Kalau seminar di Jawa Tengah sana itu tahu nggak apa. Sudah waktunya tanya, kita suruh ayo tanya, nggak ada yang tanya dia. Seminar di Tapanuli sana gitu. Saya seminar di Tobing itu tahu nggak. Belum waktunya tanya sudah begini. Sehingga kenal itu Pak Sitorus itu ya. Pak Robin Sitorus yang sekarang jadi calon Bupati Toba ada. Belum katanya. Tunggu nanti. Nah, begitulah ya. Jadi, waktu saya belajar di Amerika, saya yang paling banyak tanya. Pusing ini ya. Setiap kali saya dibingungkan.
Bayangkan, saya sudah gembala 6 tahun. Jadi dosen di UI 6 tahun pergi sekolah. Kok semuanya jadi salah saya? Jadi gimana ini? Kok semua jadi salah? Ayo saya tanya terus. Teman-teman saya bilang sama Soeharto, kami mau ambil pulang uang sekolah kami. Saya bilang, kenapa? Kamu kuliah sendiri kok, dia bilang gitu. Oh, sorry. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sida-sida ini akhirnya diajar sama Filipus. Ya, setelah tiba di tempat yang ada airnya, ya, Filipus tanya. Ini bagus ini ya. Sida-sida yang bertanya. Sida-sida bilang, lihat katanya, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ya. Ini pertanyaannya kalau dibahasakan dengan lebih itu, lihat ada air. Ada. Apa syaratnya saya dibaptis? Kira-kira gitu. Apa halangannya bagi aku dibaptis sama dengan apa syaratnya saya dibaptis? Syaratnya apa? Isi formulir dulu. Waduh, sida-sida itu bilang ketinggalan di Yerusalem. Lah, kamu harus apa? Katekisasi dulu. Nah, segala macam. No. Kalau kita dapatkan di sini, apa yang disuruh? Lihat di sini ada air. Apa syaratnya bagi aku untuk dibaptis? Filipus bilang apa? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Sida-sida itu bilang apa? Ya, aku sudah percaya dengan segenap hati. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Oke, kalau gitu kita turun ke dalam air. Wih, cepat sekali ya. Dan dibaptis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oke. Poin selanjutnya, poin ketiga. Sebenarnya, banyak mereka bilang ini. Kita kembali ke Kisah Rasul yang pasal 19. Kenapa 12 orang itu dibaptis ulang itu masalahnya apa? Masalahnya apa? Mereka, gereja-gereja, banyak yang terkacaukan sampai mereka tidak bisa memahami sebenarnya apa yang salah dari 12 orang itu. Apa yang salah? Jadi mereka menuduh apa? Itu dari mereka dibaptis ulang katanya, itu gara-gara dibaptis oleh Yohanes. Jadi baptisan Yohanes itu tidak sah. Baptisan Yohanes itu bukan baptisan kekristenan. Lalu baptisan siapa? Lalu Yesus dibaptis sama siapa? Yesus dibaptis sama siapa? Yohanes. Rasul-rasul dibaptis sama siapa? Yohanes. Ya. Bahkan yang gantikan Yudas mesti dibaptis sama siapa katanya? Yohanes. Baca di Kisah Rasul pasal 1. Ya, yang gantikan Yudas harus dibaptis sama Yohanes. Kalau baptisan Yohanes tidak sah, bukan baptisan kekristenan dan harus dibaptis ulang, ya udah. Semua sama Petrus segala macam tanggung dong. Betul nggak? Semuanya harus dibaptis ulang. Bahkan Tuhan Yesus nggak sah. Lalu siapa yang baptis Yesus kalau sudah begitu? Ya, mereka cobalah. Bukan, salah. Orang tanya sama saya, Pak, kenapa Alkitabnya satu katanya? Kekristenan kok jadi banyak denominasi? Sebenarnya penyebabnya karena otaknya banyak. Betul nggak? Kalau otaknya banyak gitu. Hatinya banyak, otaknya banyak. Jadi kacau balau. Yang sesederhana ini saja mereka bisa salah. Jelas masalahnya bukan masalah dibaptis oleh Yohanes. Karena kalau dibaptis oleh Yohanes menjadi tidak sah, itu bukan baptisan kekristenan, maka dari Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, segala macam harus dibaptis ulang. Lalu siapa yang baptisnya? No. Masalah dari 12 orang ini adalah apa? Masalah dari 12 orang ini adalah pada waktu mereka dibaptis, mereka belum kenal Yesus. Di situ persoalannya. Mereka belum dengar Yesus dan belum dengar Roh Kudus. Kan mereka sendiri yang ngaku. Ditanya gini. Paulus bilang, lalu kata Paulus kepada mereka ayat 3. Kalau begitu dengan baptisan siapakah kamu dibaptis? Jawabnya baptisan Yohanes. Kata Paulus baptisan Yohanes, baptisan
orang yang bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak itu bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian dari mana, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, ayat 5, mereka memberi diri dibaptis. Ya, di atasnya dulu, di ayat 2 katanya, sesudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Dan lain sebagainya. Wah. Ini orang, apakah Yohanes tidak pernah khotbah tentang Roh Kudus, tentang Yesus? Ada nggak? Yang Yohanes yang bilang apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, tentang Roh Kudus Yohanes ngomong apa? Aku hanya membaptiskan kalian dengan apa katanya? Dengan air. Akan datang dia yang nanti akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Ini 12 orang tuh duduk di bawah pohon ngantuk. Ngantuk. Dengar. Woi, baptisan dimulai. Hah? Wah, dia pun datang situ. Baptisan dimulai. Haha. Plop. Yohanes membaptis di Sungai Yordan. Ya. Tapi sekarang ketika berhadapan dengan Paulus ditanya, sudah terima Roh Kudus? Hah? Apa itu ya? Belum percaya Yesus, belum terima Roh Kudus. Wah, ini orang belum lahir baru. Ya. Belum percaya. Belum dengan iman yang benar. Tapi sudah dibaptis, sudah. Nah, ini persoalannya. Ya, ini persoalannya. Akhirnya Paulus bilang, oke, kalau gitu, nggak ada cara lain. Sekarang kalian harus percaya kepada dia. Percaya siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan. Memang Yohanes muncul menyerukan bertobat. Ya. Bertobatlah. Ya, bertobatlah. Ini kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Jadi mereka bertobatlah. Tapi bertobat, ya. Bertobat itu artinya berpaling dari yang salah. Ini udah jalannya salah. Oh ya udah bertobat. Tobat. Bahasa Arab tuh tobat. Tobat itu artinya berbalik. Ya. Tobat. Tapi tobat, kalau tobat, ya saya jalan sana ini salah nih. Salah. Tobat. Ya, nah kalau tobat, kalau nggak ada dapat yang benar di depan, tobat. Jadi wah, belok. Ya. Bisa jadi gini ya. Ini repentance and conversion. Jadi bertobat dari menuju ke apa? Gitu. Tobat itu artinya sudah nyesel. Sudah jalannya sudah salah. Kan kita sering lah. Kalau penjahat udah ditangkap, ya enggak? Dikebukin masa sama orang. Tobat. Jadi dia tobat dari apa? Dia tobat dari curi motornya. Masuk surga enggak? Bukan urusan masuk surga. Ya, dia tobat dari curi motor doang. Nah, tapi iman yang benar, bertobat dari dosa, dari hidup yang lama, kemudian percaya kepada Yesus. Nah, 12 orang ini sudah bertobat belum? Sudah katanya. Makanya dibaptis oleh Yohanes. Sudah tobat. Tapi percaya Yesus belum? Belum. Ya. Dengar Roh Kudus belum? Enggak dengar. Ya. Makanya Paulus bilang, oke, sekarang kalian perlu percaya kepada dia. Dan didoakan. Terima Roh Kudus. Pada saat mereka percaya Yesus, saat itulah terima Roh Kudus. Sesuai dengan Alkitab. Ya. Saat itulah terima Roh Kudus. Dan kemudian mereka 12 orang ini dibaptis. Dengan baptis yang benar. Diulang sama Paulus. Baptisan yang benar. Maka kita ini gereja pembaptis ulang sebenarnya. Adalah gereja yang mengikuti teladan Rasul Paulus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Zaman masih sangat awal. Pada waktu zaman Paulus. Sangat awal. Ya. Paulus itu meninggalnya, matinya itu sekitar ya tahun 60-an. 60-an meninggal. Ya, itu kekristenan masih sangat awal. Jadi peristiwa ini tahun 50-an sekian punya peristiwa. Masih sangat awal. Ya. Kesesatan masih belum seberapa. Walaupun ada, belum seberapa. Ada kekacauan sedikit, belum banyak. Sekarang, waduh.
Bukan saya yang ngomong. Google kasih tahu 45.000 denominasi. 45.000, banyak nggak 45.000? Ya loh. Bayangkan, ya loh. Hari ini dengan internet, media sosial, segala macam gaya punya kita bisa lihat di post, ya loh. Dari yang paling sunyi, kalem sekali, kalem, sampai yang paling ribut, jingkrak ada. Saya diundang blok kelas di Jawa Tengah. Ya, diundang blok kelas. Dibawa ke satu tempat namanya Biara Petapa. Wih. Ya, Biara Petapa di atas gunung. Ya. Ternyata di situ para petapa-petapa. Saya nggak bisa tidur siang-siang. Pagi-pagi saya udah bangun. Saya lihat apa yang mereka buat. Saya ngendap-ngendap. Lihat mereka semuanya. Satu-satu mereka masuk. Saya ngintip dari jendela apa yang mereka buat gitu. Sepi gitu. Saya bilang, bidat hari ini dari yang paling sepi sampai yang paling ribut. Karena dia yang paling ribut. Sampai waduh, kita bilang sakit kepala ini kalau macam begini nih ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gini, orang Kristen akhir zaman ya, bukan kurang dengar tentang Yesus. Saking banyaknya jadi Yesusnya terlalu beraneka ragam. Betul nggak? Mana yang benar kalau sudah begitu? Mana yang benar? Ya mereka ada banyak yang marah sama saya. Saya bilang, sebenarnya kategorinya cuma dua. Simple. Ya, kategorinya cuma dua. Apa itu? Keluar dari Alkitab. Keluar dari Alkitab. Salah menafsirkan Alkitab. Cuma dua. Ya, cuma dua. Keluar dari Alkitab ada tambah kurangnya. Plus minusnya. Tambah kurang. Ya. Ini ada satu bapak. Dia orang Mormon. Terus menerus setiap hari. Paling tidak dia kirimin saya 2 artikel. Navy, pasal sekian, segala macam. Saya bilang, aduh Pak, saya bilang, cepet siuman lah. Saya bilang gitu ya. Cepet siuman, saya bilang ya. Bagaimana bisa benar? Ya, Tuhan kirim malaikat ngomong sama Joseph Smith. Saya bilang, bagaimana itu bisa benar? Saya bilang, kalau bisa benar malaikat ngomong sama Joseph Smith, berarti benar dia juga ngomong sama Mr. M. Gitu. Berarti benar juga ya Miss Ellen juga dapat ya wahyu dari Tuhan, berdirilah Advent. Gitu. Kalau gitu sama benar juga, tahu nggak? Demos Sakarian, pernah dengar nama Demos Sakarian? Dialah yang mendirikan Full Gospel. Ya Tuhan Yesus datang sama dia, ngomong dia dirikan Full Gospel. Dan hari ini tadi pagi saya dikirimin, ya toh bapak yang hadik COVID itu, wah luar biasa. Kan dia bilang Tuhan Yesus suruh saya, kasih tahu saya hadik. Apa katanya? Dengarnya apa? Diamlah, diam katanya. Malah habis itu COVID-nya mengganas. Tapi saya heran itu sampai hari ini masih banyak pengikutnya. Waduh, luar biasa. Nah, keluar dari Alkitab. Tambah kurang. Wah, hari ini BN loh. Wah, dia makin top itu BN. Anda tahu BN siapa? Enggak salah ya. Cari sendiri nanti. Orang tanya saya, gimana Pak? Dia itu. Karena sekarang yang sedang diributkan oleh satu orang dari Surabaya, ya. Dari Surabaya. Memasalahkan kanon Alkitab. Kanon Protestan 66, ya toh. Katolik punya 72 atau 73. Terus Ortodok punya lebih banyak lagi. Wah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik ya. Kategori kesesatan yang pertama itu tambah kurang Alkitab. Ya, tambah kurang Alkitab. Ini maksud. Terus kategori kesesatan yang kedua ini salah menafsirkan Alkitab. Salah menafsirkan Alkitab. Dan ketika dalam slide saya, sebenarnya dulu kan pakai slide saya, memasukkan reform Katolik kategori kedua dan dipostkan, orang reform semuanya marah habis. Ya. Karena apa? Satu-satunya yang berani ngomong reform salah itu cuma Suhento.
Karena dulu dia itu paling jago, kan gereja paling gede gitu ya. Saya bilang kenapa? Dia salah menafsirkan Alkitab. Karena ya, saya bilang dulu saya itu pendukung. Dulu saya itu pendukung. Saya bilang, nah, mungkin masih ada yang simpan fotonya atau video. Saya bilang, Pak Tong KKR di Pontianak, saya pemimpin nyanyinya. Coba masih ada fotonya. Nah, tapi kemudian makin saya mendalami, saya sendiri kaget. Saya kaget ketika saya baca The Institution yang ditulis oleh John Calvin. Katanya, Adam jatuh dalam dosa sudah Tuhan tetapkan. Oh, terus pada saat Adam jatuh, Tuhan senang. Wah, saya bilang, wah, kepala saya mulai pusing. Kalau Adam jatuh dalam dosa, Tuhan senang. Ada something wrong dengan Tuhannya. Betul. Ya. Saya bilang, saya tidak bisa terima itu. Akal sehat saya memberontak. Nggak bisa terima. Bagaimana? Tuhan tetapkan Adam jatuh dalam dosa, terus Adam jatuh, Tuhan senang. Kalau gitu Adam masuk neraka, Tuhan yang jahat dong. Ya. Wah, macam-macam. Nah, jadi ini. Nah, hari ini ada banyak gereja. Bidat-bidat. Renungan pagi hari ini topiknya tahu apa? Ya. Ketika iblis tidak berhasil mengalahkan kekristenan yang alkitabiah dengan penganiayaan. Tahu apa yang dia buat? Dia membanjiri kekristenan dengan bidat. Ya. Membanjiri. Bukan cuma bikin ada. Membanjiri kekristenan dengan bidat. Sebanyak-banyak mungkin. Nah, ada Bu Jenny kirim WA sama saya, dia kasih lihat. Wah, lihat ini. Sudahnya, saya bilang, nggak heran. Iblis itu mirip nelayan. Jangan dibalik, jangan saya bilang, Pak Soento bilang nelayan iblis, enggak gitu ya. Ini hati-hati. Mirip. Iblis mirip nelayan. Nelayan itu kan gini, kalau nelayan yang kaya, pukatnya gede, ya kan? Oh, atau pasangnya banyak-banyak pukat, ya enggak? Pukatnya sebanyak mungkin. Ya kenapa? Kalau ikannya lolos yang satu, ketangkap yang lain. Maka itu, ya. Iblis membanjiri kekristenan dengan bidat sebanyak mungkin. Nah, kita kembali ke nats kita. Lalu, kenapa? Siapa saja yang mesti dibaptis ulang kalau sudah macam begitu? Ya enggak? Akhirnya, sudah sering saya seminarkan, ada 3 syarat baptisan yang benar. Ya. Nomor 1, orang yang dibaptis harus sudah sungguh lahir baru. Ya, sungguh lahir baru. Nah, untuk membuktikannya kita suruh pengakuan iman. Gitu. Cuman itu, ya kita nggak ada alat teropong lahir baru nggak? Belum, gitu kan? Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Kita suruh pengakuan iman. Kalau belum, gimana? Ya, belum bisa. Ya. Pak Hasan dan Pak Timotius segala macam pasti masih ingat sama si Ainian, tau nggak? Ingat si Ainian nggak? Dulu ada jemaat, udah lama sekali itu ya. Ainian datang dia di sini mau jadi jemaat. Saya bilang mau jadi jemaat begini. Kamu harus lahir baru, maju ke depan dan dibaptis. Dibilang apa? Pak Soento, saya kan sudah dibaptis. Oh, kamu dibaptis. Kamu dibaptis di mana? Di Pekalongan, ya. Sama gembalanya saya kenal itu, ya, di Pekalongan, ya, yang istri dan anaknya meninggal tabrakan itu. Ya. Di situ. Saya bilang, kamu sudah dibaptis? Sudah. Tapi setelah saya cek kamu, sebelum kamu ke sini itu belum lahir baru. Oh ya, mungkin belum, Pak. Loh, kamu dibaptis di sana, kenapa? Ya, pada waktu itu, Simo bilang biar cukup 12 orang, jadi saya ditambahkan. Oh. Jadi, saya bilang, kamu dibaptis, ya disuruh dibaptis, didorong supaya dibaptis, supaya angkanya cukup 12. Iya, katanya. Nah, kalau gitu kamu waktu dibaptis dulu belum lahir baru dong. Malu-malu dia, belum sing, ya jujur aja katanya gitu ya. Akhirnya ya kita baptis ya. Jadi syarat nomor 1, ya, syarat nomor 1 harus sudah lahir baru. Ya. Nah inilah yang tidak memungkinkan kita baptis bayi, betul nggak? Lah karena dia belum bisa. Dia nggak bisa membuat pengakuan iman. Nah orang tanya sama saya, umur berapa Pak? Di Alkitab menentukan seorang boleh dibaptis. Saya bilang Alkitab nggak tulis umur berapa.
Sejauh dia bisa membuat pengakuan dia sendiri. Tanpa disuruh-suruh orang tua. Tanpa dipaksa. Nah, itu oke. Ya. Jadi tidak ada masalah umur. Tapi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia sungguh-sungguh sudah lahir baru. Itu syarat nomor 1. Syarat nomor 2. Caranya benar. Caranya. Ya. Nah, orangnya sudah lahir baru. Tapi caranya diapain? Lah, ada dikibarin bendera 3 kali. Tahu nggak ada gereja yang pakai kibar bendera? Tahu? Ya. Di ujung jalan itu apa? Mangga Besar itu, Mangga Besar di ujung sana. Ya, ada dekat Hayam Huruk di situ. Di situ persimpangan itu. Pakai kibar gitu. Ya. Dan mereka segala-galanya ikut angkatan laut. Bingung juga karena pendirinya memang angkatan laut ya. Kita pakai istilah gembala. Mereka itu kapten. Iya, kaptennya. Dulu satu kelas dengan saya, waktu kami sama-sama kuliah di Iman, ada satu kapten. Wah, kami gimana Pak Kapten? Nah, ya, jadi dia tuh kapten. Gembala tuh kapten, di atasnya ya ada mayor, ya itu kepala wilayah. Ada letkol, ya setingkat dandim gitu. Jadi dia ada macam begitu. Saya bilang sama dia, gimana ini ya? Ingat Pak Hasan waktu kita seminar blok kelas di Samarinda itu di kehutanan itu kan ada dua mereka pakai seragam kan dengan pangkat lengkapnya di sini. Wow. Pada waktu kami bicara soal keselamatan, dia semangat sekali nyaut-nyaut dari bawah. Ya, tentang Alkitab dia masih nyaut-nyaut. Tapi waktu kita sampai ke tentang gereja, dia hilang. Sembunyi di belakang orang itu. Ya. Karena apa? Tentang gereja dia salah. Dia bikin gereja kayak militer. Gembala dia pakai kapten. Ya, orang baptis pakai air, dia pakai bendera. Ya. Nah jadi ini bagaimana? Kita bilang yang Tuhan mau di Alkitab, orang itu diselamkan ke dalam air. Ya. Terus, nah akhirnya, kenapa mereka lalu tepok-tepok begitu sedikit pakai air? Tahu nggak apa? Karena sebenarnya itu didahului dengan kesalahan konsep. Ya, akhirnya mereka gini loh, kalau orang sedang sakit di rumah sakit, ya, mereka bilang kalau dia hanya percaya Yesus tidak berhasil dibaptis, ini mati masuk neraka. Jadi harus dibaptis. Nah, dari konsep ini, maka muncullah yang disebut dengan clinical baptism. Jadi, baptisan orang sakit. Nah, baptisan orang sakit ini, lah kalau orang sakitnya cuman ya sakit dikit-dikit aja, kayak saya sakit tangan begitu, masih bisa kan diselemin. Tapi kalau sudah di ICU gimana? Jangan. Diapain kalau sudah di ICU? Ya. Mau tidak mau dia apa? Ya oke lah katanya. Kita maklumin aja, karena di ICU gimana, penuh selang di sana sini, begini aja, pep, selesai gitu. Akhirnya, ya, yang lebih lucu lagi ada satu foto di post ke saya ketawa sekali, tahu nggak? Pada waktu COVID sedang melanda dahsyat, ada satu pastor membaptis bayi ditembak pakai pistol air jauh gitu. Saya bilang, wah. Oh ya, ini pembaptisan tercanggih musim pandemi. Jadi tembak pakai pistol air gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, bisa gitu. Jadi, ya, nomor 1 orangnya harus sudah lahir baru. Nomor 1. Nomor 2, caranya harus benar. Ya, caranya harus benar. Yaitu apa? Diselamkan ke dalam air. Diselamkan. Dan nomor 3, ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Apa atau enggak? Gereja yang membaptisnya, otoritas gereja yang membaptisnya harus gereja yang benar, yang Alkitabiah. Kenapa saya bilang ini paling sulit? Karena 45.000 denominasi. Yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini mulai sulit ini. Ya, ini mulai sulit ini. Maka itu kenapa kita sering kasih seminar blok kelas 3 doktrin utama tentang keselamatan harus benar. Tentang Alkitab harus benar. Tentang gereja harus benar. Tentang malaikat, ya mungkin dia sedikit nggak tahu malaikat nggak apa-apa.
Ya kan? Tapi tentang gereja, karena kita bergereja. Tentang Alkitab, tidak bisa tidak benar. Tentang keselamatan, tidak bisa tidak benar. Nah, 3 doktrin utama ini sangat penting, urgen sekali. Inilah yang kita seminarkan, kita blokaskan. Harus benar. Ya, oleh sebab itu, ya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kalau yang salah satu saja dari 3 ini tidak benar, maka kita minta supaya apa? Diulangi aja. Supaya apa? Menjadi Anabaptis. Ya kan? Supaya menjadi Anabaptis. Ya. Waktu Pak Soeharto ngomong sama saya, jadi Pak Soeharto ini, saya ini gimana ini? Dia bilang, saya ini waktu di Toraja, di gereja Toraja sudah dibaptis bayi. Terus pergi ke gereja karismatik, saya udah dibaptis selam, udah dewasa lagi. Masih ini. Saya bilang, Bapak mau jadi Anabaptis? Mau jadi Anabaptis ya, tinggalkan yang lalu-lalu. Karena tadinya Pak Soeharto itu di gereja yang itu, yang hadik COVID itu. Yang hadik COVID itu ya. Oke, dan saya omong kepada banyak orang semuanya. Saya bilang, sebenarnya, dengar baik-baik. Alkitab tidak pernah menyalahkan orang yang dibaptis 2 kali benar. Maka lebih baik dibaptis 2 kali benar daripada belum pernah benar. Betul nggak? Gimana? 2 kali benar salah nggak? Enggak lah. Tidak pernah benar, berarti belum pernah benar. Nah, baptisan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Oke? Jangan sekali-kali menyatakan atau membuat pengajaran konsep bahwa kalau tidak dibaptis akan masuk neraka. Tidak, bukan itu. Ya. Tapi justru kita mau berhati-hati bahwa kita harus memisahkan baptisan dari keselamatan. Orang selamat dulu, kemudian baru minta dibaptis. Selamat dulu. Membuat pernyataan iman, kemudian memberi diri dibaptis. Dengan baptisan yang benar. Dengan baptisan yang benar. Dulu ada namanya Doc Miller, satu misioneri. Waktu dia tuh tahun 60-an jadi misioneri ke Papua. Setelah tua ini, tahun hampir 2000 ya, dia datang sini, ada mereka semua ketemu dia juga. Dia mau kunjungin Papua, lihat jejak pelayanannya waktu muda. Sehingga di sini tidur di sini sama saya. Kita sering ngobrol ya. Pagi-pagi minum kopi ngobrol. Tahu nggak? Dia kita ketawa, dia bilang, kalau ada orang bilang masuk surga melalui baptisan, saya pasti masuk duluan. Saya bilang, kenapa? Karena saya baptis 4 kali. Hah? Dan 4-4-nya di gereja baptis. Hah? Saya bilang, how can it do? Bagaimana itu terjadi? Saya bilang, bagaimana? Dia bilang gini, Soeharto, dia bilang, kamu tahu lah di Amerika tuh gereja baptisnya ribuan. Jadi saya sudah dibaptis di satu tempat, dia bilang. Waktu saya pindah kota tempat saya tinggal, saya bergabung dengan gereja baptis yang paling dekat rumah saya. Saya ditanya, kamu sudah dibaptis? Sudah. Di gereja mana? Gereja baptis. Gereja baptis mana? Gereja baptis yang di negara bagian itu. Waduh, kami nggak kenal gembalanya. Gimana? Dibaptis lagi. Kami baptis, kamu ulang lagi ya. Oke, no problem. Ya udah, dibaptis. Kemudian apa? Pindah lagi ke kota lain, ke tempat lain lagi. Mau pergi ke gereja, gabung dengan jemaat itu. Gimana? Kamu sudah dibaptis? Sudah. Di mana? 1 kali di sana, 2 kali di sana. Ya. Wah, kami nggak kenal itu gembalanya. Pengajarannya kami juga nggak begitu tahu. Gimana? Kalau mau jadi jemaat kami, dibaptis lagi. Gimana? Boleh? Mau? Oh, nggak apa-apa. Ya, ayo, oke. 3 kali. Akhirnya, dia dibaptis 4 kali. Dia bilang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi, gereja baptis yang berasal dari Anabaptis, kita harus menjadi orang yang paling paham tentang baptisan. Amin? Ya, paling paham. Ya, bahwa baptisan tidak ada urusannya dengan keselamatan. Itu nomor 1 dulu. Kalau itu dihubung-hubungkan, itu akan menjadi sesat. Ya, kalau dihubung-hubungkan. Dan kita harus ini terpisah. Dibaptis itu menjadi murid. Ya, bergabung ke dalam sebuah jemaat. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi dibaptis untuk jadi murid. Bayi sudah bisa jadi murid belum? Belum. Ya, tunggu nanti dia besar, dia sudah bisa jadi murid, nah baru dibaptis. Gitu. Oke, mari
kita lakukan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini, hari di mana kami akan membaptis sejumlah orang yang akan menjadi murid-Mu, bergabung dengan jemaat di sini. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk mereka, supaya setelah mereka dibaptis, menyatakan iman mereka pada publik, dan mereka menjadi murid-Mu, mereka mendapat bimbingan yang benar, mendapat arahan firman-Mu, berjemaat dengan benar, sampai Engkau datang menjemput kami. Tuhan, biarlah gereja-Mu ini bercahaya, menyinari, bukan hanya dunia-dunia penyembah berhala dan lain sebagainya, bahkan menyinari kekristenan yang sudah sedemikian pekat kesesatan jumlah denominasi dan bidat-bidatnya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan biarlah tiap-tiap anggota jemaat kami memiliki pengertian dan kami bisa menjawab orang dengan baik, dengan benar. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.